Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Jadi Kasihite. Saya mahasiswa dari STTT Pantai Kosta Sumut Aceh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita. Apa yang akan kita gali untuk kebenaran firman Tuhan ini? Di sini saya mengambil nats Alkitab dari Wahyu 2 ayat 11 sampai 17. Saya mengambil tema jemaat di Pergamus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar apa yang akan terjadi, apa yang terjadi di jemaat Pergamus ini, apa yang dihadapi jemaat Pergamus ini, sehingga Tuhan bisa memuji jemaat Pergamus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum mendalam, saya mau menjelaskan seperti inilah jemaat di jemaat Pergamus ini, saudara ya. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di sini saya mau menggali, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bagaimana di jemaat Pergamus ini. Jemaat Pergamus ini adalah dalam bahasa Yunani adalah Pergamos, salah satu kota yang jemaatnya disapa dalam Alkitab Wahyu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di kitab Wahyu ini dia membahas tentang jemaat Pergamus, ibu kota dari salah satu provinsi kerajaan Romawi di wilayah Asia Kecil. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Pergamus ini adalah dari asal wilayah yang kecil, yaitu di kerajaan Romawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Pergamus ini yang artinya adalah tahta iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahta iblis. Jadi Pergamus ini banyak dengan tahta iblis, yang artinya kota yang merupakan pusat penyembahan penguasaan Roma. Jadi saudara yang dikasih oleh tahta iblis, kota yang paling besar penyembahan berhala. Saudara yang dikasih oleh mereka menyembah berhala. Bahkan di sini dewa-dewa yang mereka sembah, ada 4 dewa yang mereka sembah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan di sini kita akan menggali. Dan ketika mereka menyembah dewa tersebut, mereka mengalami satu kesembuhan atau disebut dengan yang namanya dewa ini yang lambang ular. Saudara yang dikasih oleh, inilah dewa yang mereka sembah. Inilah mereka dewa yang mereka sembah seperti lambang ular. Kita akan menggali lebih dalam, saudara. Apa sih di Pergamus ini? Pergamus ini adalah karena ia adalah ibu kota provinsi Asia pada masa itu. Dan karena itu, maka para pejabat Romawi banyak tinggal di kota itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang-orang yang tinggal di kota itu, tapi jemaat Pergamus tidak menyadari apa yang akan terjadi di kota mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 hal yang menonjol di jemaat Pergamus ini. Ada 2 hal yang menonjol karena jemaat Pergamus ini adalah jemaat yang kaya, jemaat yang paling terkenal mungkin di masa itu, jemaat yang luar biasa. Ada banyak yang menonjol, ada hal-hal yang menonjol di jemaat Pergamus ini. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Pergamus ini memiliki perpustakaan yang besar. Kalau kita mempelajari atau memperdalam apa yang berpusat di jemaat Pergamus ini, saudara yang dikasih oleh, adalah memiliki perpustakaan. Memiliki perpustakaan di seluruh dunia yang paling besar di kala itu, saudara yang dikasih oleh. Inilah hal-hal yang menonjol di jemaat Pergamus, sehingga jemaat Pergamus ini memiliki kekayaan perpustakaan dan memiliki banyak buku-buku. Saudara yang dikasih oleh. Yang kedua yang menonjol adalah, jadi saya bilang tadi, jemaat Pergamus memiliki banyak buku, dan buku ini terbuat dari papirus. Saudara yang dikasih oleh, di masa itu dulu, buku mereka terbuat dari papirus di bangsa itu, bahkan di jemaat itu, yang terbuat dari kertas, terbuat dari kulit pohon. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di masa kita sekarang, kita tidak tahu bagaimana mereka mengolah. Tapi di jemaat Pergamus kala itu, mereka memiliki buku yang terbuat dari papirus, yaitu kertas yang terbuat dari kulit pohon. Jadi mereka memiliki buku-buku tapi terbuat dari kulit pohon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua yang menonjol adalah menjadi pusat berhala yang besar. Ini saya bilang tadi, bangsa Pergamus atau jemaat Pergamus ini memiliki pusat penyembahan yang besar, yang berhala di hadapan Tuhan. Tidak menyadari apa yang mereka sembah di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dewa Atopius, inilah dewa. Saya bilang tadi, mereka menyembah lambang ular. Inilah yang mereka sembah. Ketika mereka datang ke dewa ini, mereka seperti mengalami kesembuhan. Ketika mereka menyembah dewa ini,
pertama mengatakan, dan kutuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus. Dan kutuliskan malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang mematu pedang yang tajam bermata dua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Dewa Kudus ini adalah sembah. Jadi saudara yang dikasih. Dan kutuliskan kepada jemaat di Pergamus. Dan kutuliskan. Saudara yang dikasih. Tuhan mengatakan, kutuliskan malaikat. Di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Malaikat ini adalah utusan Tuhan kepada jemaat Pergamus. Malaikat ini adalah utusan Tuhan agar mereka mengetahui, agar mereka melihat, jemaat ini melihat, malaikat ini melihat apa yang jemaat Pergamus lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan mengatakan, malaikat ini Tuhan kirimkan malaikat. Karena kenapa saudara? Firman Tuhan adalah firman yang tajam dan bermata dua. Firman yang tajam bermata dua. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengutus malaikat. Apa sih yang terjadi di sana saudara yang dikasih? Mengirim sama dengan kehidupan kita. Ketika kita diutus untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan, kita akan berdampak sama dengan malaikat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih lagi kita memandang di ayat yang 13. Ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Pergamus pada saat itu mereka tinggal di sana, diam di sana, tetapi tidak menyadari apa yang akan terjadi di sana. Banyak orang-orang yang banyak di sana tinggal, tapi mereka diam. Tuhan tahu bahwa di situ ada penyembahan berhala, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa jemaat Pergamus ini disekelilingi oleh penyembahan berhala. Makanya mereka tadi menyembah dewa tersebut. Makanya mereka menyembah dewa itu. Sehingga Tuhan mengerti. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Tuhan tahu. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita Tuhan tempatkan suatu tempat, Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depannya, saudara yang dikasih. Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Di sini jemaat Pergamus, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka diam di tempat tahta iblis. Jadi di sini saudara yang dikasih, mungkin iblis sudah mulai tinggal bersama-sama dengan jemaat Pergamus. Tapi jemaat Pergamus belum menyadari. Jemaat ini memang pujian, dipuji Tuhan. Jemaat ini memang mengalami suatu pujian yang daripada Tuhan. Tapi dan engkau berpegang kepada nama-Ku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berbiru. Dan engkau berpegang kepadaku. Di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Pergamus masih berpegang kepada nama Tuhan, masih bersandar di hadapan Tuhan, masih mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ada iblis. Mereka tinggal di tempat tahta iblis, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka dilingkupi oleh penyembahan berhala. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan engkau tidak menyangka imanmu kepadaku juga, tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Di mana iblis dia? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa ngerinya, betapa kasihannya jemaat di Pergamus ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka dikelilingi iblis, tapi mereka tidak tahu. Sehingga iman mereka masih kuat, kokoh di hadapan Tuhan. Sehingga iman jemaat yang di Pergamus ini masih kuat di hadapan Tuhan. Mereka masih kokoh, masih menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh juga tidak pada zaman Antipas. Saudara yang dikasih oleh ini Antipas. Antipas ini adalah seorang hamba atau uskup. Bisa dikatakan uskup, saudara. Uskup yang takut akan Tuhan, yang bersandar di hadapan Tuhan. Walaupun banyak iblis yang mengelilingi mereka, masih ada penyembahan mereka yang berhala, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi di situ Antipas ini atau gembala mereka, kalau kita saat ini kita bilang gembala mereka, rela dibunuh. Kenapa? Demi mempertahankan iman jemaat Pergamus. Demi jemaat Pergamus, bagaimana iman mereka untuk bertahan ke depannya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita rela mati demi iman kita untuk mempertahankan? Apakah ketika hidup kita dikuasai atau tinggal di sekeliling iblis, apakah kita tergoyah? Apakah iman kita langsung goyah? Apakah iman kita langsung down, saudara yang dikasih? Tapi di sini jemaat Pergamus masih kokoh, masih kuat, saudara yang
dikasih oleh Tuhan. Bahkan gembala mereka rela dibunuh demi jemaat. Di hadapan jemaat Pergamus, si Antipas ini, hamba Tuhan ini, uskup ini dibunuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika hidup kita sudah mulai, ketika hidup kita bersandar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, relalah untuk berkorban demi iman. Amin. Relalah datang kepada Tuhan. Antipas ini saudara dikasih, seorang gembala, uskup yang Tuhan percayakan di hadapan jemaat Pergamus. Mereka setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun iblis diam di tengah mereka, walaupun banyak proses, atau walaupun mereka di sekeliling iblis atau penyembahan berhala, tapi iman mereka tak tergoyahkan. Iman mereka tidak setia di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini di ayat yang ke-13 ini, 2 ayat 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat ini mengatakan, ini yang saya tekankan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Aku tahu di tahta, di tempat tahta iblis. Pertama adalah berani berhadapan dengan kuasa jahat. Amin. Berani berhadapan dengan kuasa jahat. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu engkau di mana engkau diam. Berani berhadapan dengan kuasa jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika iman kita sudah kuat di hadapan Tuhan, sama dengan Antipas tadi, sama dengan jemaat Pergamus yang selalu kuat kokoh di hadapan Tuhan, walaupun banyak ada diam kuasa iblis di tengah-tengah mereka, tapi Tuhan bilang, aku tahu engkau mana diam. Berani berhadapan dengan kuasa jahat. Amin. Kita harus berani, saudara mereka. Kita harus berani menyongsong untuk ke depannya. Ketika iman kita sudah kuat di hadapan Tuhan, ketika hati kita sudah kokoh di hadapan Tuhan, kita akan berani berpegang ini, berhadapan dengan kuasa jahat. Amin. Apapun yang direncanakan si jahat dalam hidup kita, tapi iman kita ketika sudah bertumbuh di hadapan Tuhan, tidak akan bisa digoyahkan, saudara. Jangan seperti datang ada orang yang mau menggoda kita, terpengaruh. Saya mau bilang, teguh, kuatkan imanmu, kokoh di hadapan Tuhan. Sebagaimana imanmu bertambah sehingga kita bisa bertahan di kuasa si jahat, bisa hidup, bisa hati kita hanya bersandar kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada aku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepada aku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, Antipas, bisa kita belajar dari kehidupan Antipas. Yang kedua, poin yang kedua adalah belajar setia kepada Yesus. Amin. Belajar setia kepada Yesus. Hari ini saya mau bilang, sampai di mana kesetiaanmu datang di hadapan Tuhan? Apakah kita bisa menghadapi tadi saya bilang, hidup di kuasa, bisa mengalahkan kuasa jahat? Dan ketika kita sudah menang di kehidupan kuasa jahat tersebut, kita akan setia kepada Yesus. Lihat Antipas, dia rela dibunuh, rela mati demi kesetiaannya datang kepada Tuhan. Amin. Demi hatinya datang di hadapan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita sudah bertumbuh iman kita, maka kita akan setia di hadapan Tuhan. Engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada aku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepada aku, yang dibunuh di hadapan kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa sedihnya ketika kita lihat seorang gembala kita yang setia datang di hadapan Tuhan dibunuh di depan jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau berpegang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Lihat, kita mau rela mati demi nama Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita? Apakah kita setia? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada orang yang setia datang di hadapan Tuhan. Ada orang yang beribadah di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang dikasih, apa saudara lihat? Apa saudara tahu hatinya di mana? Siapa teman saudara yang dikasih oleh Tuhan? Belum tentu itu namanya setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Tapi kesetiaan di hadapan Tuhan akan terbukti. Amin. Jadilah seperti hamba Tuhan, seperti Antipas, uskup yang Tuhan percayakan di sana untuk melayani Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Wahyu yang 14. Tapi aku mempunyai berpegang pada tataran. Saya menekan di sini. Menganut di ayat 15 berpegang. Menganut berpegang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, membiarkan ajaran sesat di antara mereka. Boleh kita baca nanti di Alkitab kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka membiarkan sesat. Mereka tidak menyadari bahwa ada roh iblis di dalam. Membiarkan ajaran sesat di antara mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di lingkungan mereka, di gereja mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bisa kita lihat bagaimana kehidupan kita, saudara. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan sudah puji jemaat Pergamus dan sudah Tuhan puji saudara yang dikasih. Tapi Tuhan tegur lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika hidup kita sudah menerima pujian, ketika kita sudah menerima pujian, jangan bangga dengan pujian itu. Belum tahu kita bagaimana teguran yang akan datang pada kita. Jemaat Pergamus Tuhan tegur kembali. Membiarkan ajaran sesat di antara mereka. Tuhan tegur, jangan biarkan ajaran sesat itu di antaramu. Jangan hidup seperti itu. Kamu sudah dipuji, tapi kamu tidak mengerti apa pujian itu. Sampai kamu benar-benar membiarkan ajaran sesat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menekankan itu. Tapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Tuhan keberatan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di Wahyu yang 15. Kata Yesus kepada jemaat Pergamus, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Kristus. Siapa yang kita ikuti saudara? Nikolas atau Bileam? Saudara yang dikasih oleh, ketika hidup kita, iman kita sudah teguh di hadapan Tuhan, tidak tergoyahkan. Iman kita penuh dengan kehadapan Tuhan, setia untuk melayani Tuhan, maka kita akan tidak mau berbeda dengan dunia. Mereka tidak mau berbeda dengan dunia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat Pergamus ini udah Tuhan bilang kan, ini teguran yang kedua. Kamu tidak mau berbeda dengan duniamu. Kenapa kamu sama? Apa saudara yang dikasih? Apa kita sama dengan dunia kita sekarang saat ini? Sebagai hamba-hamba Tuhan. Apakah kita tetap setia di hadapan Tuhan? Apakah kita tidak mau berbeda dengan dunia kita? Dunia yang ini kayak gini kita ikuti. Dunia ini kayak gini kita ikuti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan ingatkan. Ketika sudah memberikan pujian, ketika sudah Tuhan memberikan pujian dari kita, jangan bangga. Jangan bangga. Amin. Ini harus berbeda dengan ini. Jangan seperti jemaat yang ada di sana Pergamus saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat ke-16, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab itu bertobatlah. Amin. Bertobat. Ketika kita masih menghadapi bagaimana kehidupan di jemaat Pergamus, hari ini saya mau bilang, Tuhan mau bilang, lakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Bertobat. Bertobat. Akan segera Tuhan akan segera datang. Ketika kamu belum bertobat, apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan? Hari ini Tuhan mengingatkan bertobat. Ketika kita sudah menjalani pertobatan itu, maka kita akan menerima. Jika kita hidup menang, kita akan menerima. Satu, kita akan mendapatkan mana yang dari Tuhan. Amin. Bisa kita baca dari ayat-ayat 10. Kita akan mendapatkan mana yang dari Tuhan. Yang artinya adalah makanan yang dari Tuhan. Ketika kita sudah menerima itu, maka hidup kita tidak akan khawatir di hadapan Tuhan. Amin. Maka kita akan mendapatkan pertobatan. Tuhan akan memberikan mana yang dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, batu putih. Ketika kita sudah menang di hadapan Tuhan, ketika kita sudah mengalami kemenangan pertobatan yang daripada Tuhan, maka kita akan mendapatkan batu putih. Yang artinya adalah diberikan kepada orang yang sudah membebaskan atau orang yang sudah merdeka di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kamu sudah mendapatkan pertobatan, ketika kamu sudah merdeka di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan batu putih di hadapanmu. Amin. Tuhan akan memberikan batu putih di hidup kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap setia. Amin. Jadilah orang-orang pilihan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika Tuhan sudah memuji kita, jangan bangga. Lihat dulu apa yang akan terjadi pada kamu. Dan dapat satu pertobatan. Ketika kita sudah bertobat, akan mendapatkan kemenangan atau mendapatkan kemerdekaan yang sepenuhnya dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari jemaat Pergamus.
Banyak hal-hal yang kita dapatkan bagaimana kehidupan jemaat pergaulan saudara. Tapi Tuhan mau menang lagi hadirat Tuhan. Lepas satu Tuhan sehingga kita menerima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan memperpanjang kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Tapi biarlah firman ini tertanam dalam hati saudara. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, tetap ingat firman ini. Terpujilah Tuhan, ini firman Tuhan. Puji nama Tuhan.